Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, Ya, diaspora tadi bisa Anda teruskan. Pemain-pemain sekarang diberikan kesempatan bermain ya. Ya. Bahkan Hilgers pun menunjukkan ini angin segar buat kita nih. iya, dalam 4 pertandingan terakhir kan dia selalu pemain cadangan. Iya. Ya, Joseph Osting sebagai pelatih Twente memberikan kesempatan buat dia lah untuk bisa bermain sebagai beberapa menit di babak kedua. Tapi ketika melawan Bodo Glimt, mereka menang 2-1 di playoff 16 besar Liga Eropa. Dia itu dari pertama starting. Artinya ini kabar bagus. Iya. Kabar baik bahwa dia sudah dalam pulih. Ini Iya. pemain top, pemain bertahan yang bagus bermain Iya. di FC Twente. Dan jangan salah, selain Mes Hilgers kita masih punya Kevin Dix, Mas. Iya. Yang sekarang di Bundesliga, Mas. Borussia Mönchengladbach. Di mana? Di Bundesliga, Mas. Borussia nggak gampang untuk seorang pemain Indonesia yang bermain di Bundesliga, apalagi di Borussia Mönchengladbach. Ini luar biasa. Ada bisa dikatakan. Munchen-nya ya pokoknya Ada ya. Mönchengladbach. Jadi artinya kita bagus pemain-pemain diaspora kita yang ada di sana. Oke lah untuk bisa bermain melawan Australia nanti sama Bahrain di bulan Maret. Dan saya rasa juga Patrick Kluivert memantau mereka dan Lansat memantau mereka. Iya. Dan mereka akan bisa mendapat tempat. Nah, sebaliknya bungkus. Tadi kita singgung Nathan. Yang secara fisik bagus tapi menit bermain kurang. Iya. Ya. Ya kan? Mungkin juga Struijk juga mungkin. Iya, Ragnar. Nah, posisi-posisi mereka ini terjamin enggak ya? Jadi biasanya begini, pelatih itu ketika memasuki eranya dia kan tidak punya pemahaman yang utuh tentang semua Iya. pemain dari era sebelumnya. Iya. Jadi mungkin sebagian besar akan dipanggil kecuali yang sangat menurun. Saya bilang akan dipanggil, kemudian dia lihat lagi. Tapi dia sambil memanggil pemain-pemain yang hasil pengamatan dia. Jadi sangat mungkin Ragnar Mas panggil, Rafa dipanggil. Iya. Witan pun tidak mustahil tetap dipanggil. Tapi mungkin akan muncul wajah-wajah baru seperti yang saya bilang tadi, ada Adam Alis mungkin, Iya. atau mungkin juga ada Hanan nanti akan muncul. Nah, yang menarik kan sekarang begini. Di antara 3 lini yang kita punya, itu yang paling secure itu lini belakang. Lini belakang. Iya. Saya bahkan udah punya gambaran nih kalau Ya. Kluivert main Coba Iya. gambaran belakang nih. kipernya Martin Pas. 4-3-3 nih ya. Iya, 4-3-3. Setuju. Kipernya Martin Pas. Ya. Bek kanannya Kevin Dix. Setuju. Duetnya Miss dan Jai. Jai, oke. Bek kirinya Verdong. Itu udah aman 4. Bahkan pelapisnya Rizky Ridho. Iya. Makanya banyak orang bilang kayaknya Rizky sekarang terpaksa harus cadangan nih. Padahal kita pengen banget dia main gitu Dia ya. main. Tapi kalau lihat permainannya kemarin Miss, ya kita harus akui Miss ini mainnya levelnya Liga Eropa loh. Iya, iya. Dan Jai Ijaz kapten Ah, loh. kapten di Udah Jadi lah. Venezia, udahlah. iya, Jadi udah. Jai Ijaz sudah pasti kapten dia kan. Jadi pendampingnya tinggal soal apakah masih percaya kepada Rizky Ridho atau Miss. Dan tidak mustahil Rizky Ridho harus siap di bangku cadangan. Ya. Atau main agak geser kanan dikit. Cuman menurut saya nggak begitu bagus. Kalau pakai 3 back mungkin tuh ya. Kalau 3 back. Cuma kan Patrick udah dibilang 4. saya suka 4-3-3. 4-3-3, Karena memang sepak iya. bola Belanda kan wing wonders 4-3-3. 4-3-3. Nah kalau 4-3-3 belakang tuh aman. Yang nggak aman itu 3 tengah. Karena satu ada Tom Hai yang nanti akan dimainkan sedikit di depan 2 gelandang. Nah 2 holdingnya itu baru aman Ivar. Ivar. Nah Iya. baru satunya lagi nanti akan terjadi pertarungan antara Adam Alis, kemudian Kambuaya. juga Kambuaya, mungkin juga Hanif kalau Hanif kalau dipantau dipanggil, ya. Boleh jadi juga mungkin Coach Patrick mendorong Nathan juga kalau Nathan Nathan ternyata masih bagus pada bagus. saat Iya, dipantau. iya. Nah itu mungkin 3 itu. Jadi pilihannya cuma tinggal Tom Hai di depan Ivar bersama dengan Adam Alis atau Kambuaya. Nah yang di depan kanan itu mungkin masih akan di tempat lo Egy ya, atau Iya. kalau enggak mungkin di sana ada Eliano yang dalam perkembangan terakhir agak bagus gitu Agak ya. bagus, ya. Nah di depan menurut saya Ole mungkin akan langsung dapat kepercayaan karena kita Setuju. emang nggak punya striker. Nggak punya. Iya, nomor 9 ya. Nomor 9 nggak ada. Nah di kiri dugaan saya mungkin bukan Ragnar. Oh, Ragnar kan Ragnar nggak main kan karena akumulasi. Tapi Dan 2 pertandingan ini bukan Ragnar. Karena Ragnar kan jarang menit bermain. iya ya. Jarang menit di bermain. Belgia Ya di FC Dender kan. Sekarang Dender ini kan agak sedikit dia problem adaptasi. Iya, kemarin cuma 14 menit dia bermain. Agak jarang main. Nah karena itu Marcelino gimana, Mas? di posisi itu mungkin Marcelino mungkin juga agak berat itu. Kalau berat ya? main dalam 4-3-3 Iya. dan mainnya di Australia, Marcelino mungkin harus siap-siap untuk Siap-siap menunggu. cadangan ya? Nah di kandang sendiri mungkin Marcelino boleh. Iya. Jadi 4-3-3-nya mungkin ada Tom Hai duet dengan Ivar, Marcelino agak di depan. Kalau main di kandang. Iya. Kalau di Tapi Australia, kalau away di mungkin Sydney. Marcelino menunggu sebagai pengganti. Nah yang di kiri kita balik lagi ke kiri tadi, mungkin bukan Ragnar, walaupun Ragnar nanti bisa main yang kedua kan. Iya. Menurut saya bukan Ragnar. Boleh jadi itulah pemain hasil pengamatan
Dari tim ini. Oh. Boleh jadi itu yang hasil pengamatan itu nanti main di situ. Di depan ini Mas. Entah itu Yance Sayuri, Yakob ya. Yakob atau Iya, Yance. iya, iya. Karena kalau Yakob kan agak di kanan Kanan, biasanya, iya. Yance yang di kiri. Boleh jadi 2 dari Sayuri bersaudara, boleh jadi Malik Rizaldi, boleh jadi juga mungkin pemain lain yang kita kalau dia lihat Persita mungkin juga akan beda pemikirannya. Dia Persita punya pemain-pemain muda yang eksplosif, pemain-pemain Yardan itu masih muda tapi eksplosif sekali. Cuma saya nggak tahu apakah pelatih yakin pemain seperti ini. Mungkin belum ya waktunya dari segi usia mungkin ya. Nah tapi kalau misalnya katakanlah skenario-nya nggak terjadi kejutan, maka posisi kiri itulah posisi bagi pemain yang selama ini kita tidak tahu siapa yang akan menempati, tapi pelatih timnas yang baru akan menempatkan dia di situ. Nah boleh jadi itu salah satu di antara Sayuri bersaudara atau boleh jadi Malik yang sekarang banyak main di situ. Malik ya. Malik banyak main di situ sekarang di kiri. Malik Rizaldi ya. Kalau Bung Ropan bagaimana kalau, kalau 4-3-3? Struik gimana Mas? Bentar, saya giliran. Kalau Struik gimana Mas? Saya tuh masih melihat Rafael. Strike ini kan agak belum terlalu mature ya sebagai pemain ya. Sekarang main di Brisbane pun dia main 9 kali 1 gol aja. Iya. Jadi kalau untuk striker dia menurut saya masih butuh waktu ya. Dan usia memang masih sangat muda. Kalau dia main agak di kiri dan kita punya Ole di depan, kalau saya mendingan striker wing murni sekalian. Ngapain pakai Patrick? Bungkus, tapi Ragnar ini kalau main di timnas kan selalu moncer. Nah, itu kan ketika kita berada di eranya Sintayong. Iya. Ketika kita berada di eranya Patrick Kluivert, filosofinya kan lain juga. Dan Patrick Kluivert sudah dengan jelas mengatakan, kalau Anda menyebut diri Anda fit yang seperti apa? Level fitnessnya pemain itu antara bermain dan berlatih berbeda. Nah, saya pikir tantangannya bagi Ragnar di situ. Saya suka cara main Ragnar. Ragnar ini bisa bisa diharapkan ketika tim menghadapi kebuntuan, dia tuh punya kemampuan membongkar, menusuk dari kirinya tuh bagus. Tapi masalahnya kalau dianggap level fitnessnya nggak cukup, disitulah ruang bagi pemain yang saya bilang pemain baru tadi. Dan saya punya feeling itu pemain lokal yang main di situ. Gitu ya. Oke. Kalau saya itu bicara di belakang ya. Ya bicara Sama dengan Bungkus Martin tadi. Paes Ya. Kevin Dix di kanan, Verdong, kemudian ada Miss Hilgers dan Jai itu sudah. Ya. Nah, kalau bicara 3 gelandang karena ini 4-4-3 itu 4-3-3. Iya 4-3-3. Ya. Itu Ivar sama Tom Hai udah pastilah. Enggak tergantikan. Satu menurut saya saya entah kenapa ya, mungkin masih bisa dipakai juga kalau masih bisa dipakai. Jordi Amat. Bukan Olaf Thon ya? Bukan. Jordi masih bisa mungkin, tapi bisa juga kalau Kambuaya di sana. Kambuaya kan lagi bagus. Iya. Kalau Jordi itu bisa bermain setengah-setengah main, Iya, 40 Jordi, menit. iya. Karena dia pernah dicoba juga kan waktu main lawan Australia juga, Iya, waktu kita iya. 0-0, dia sempat didorong bermain di tengah. Mungkin saja 4,5 main aja, nggak usah banyak-banyak sebelum pergantian. Di depan itu dia kalau bermain dengan 3, saya lebih senang Yakob bermain di kanan. Yakob. Yakob Ya. agak mengganti. Kemudian Ole bermain depan dan Eliano. Eliano berarti di kiri? Iya, jadi 2 di belakang Ole. Jadi Yakob dan Eliano bermain di belakang ini. Nah, itu Yang di kanan siapa? Yakob atau Eliano? Yakob aja, Yakob karena aja. biasa. Eliano bisa bermain dari kiri, bisa lah. Walaupun Menurut di saya klubnya banyak main di kanan. main di kanan, di klubnya main di kanan. Makanya saya bilang dia bermain agak di belakang. Iya. Ya, agak di belakang dari Ole. Jadi kalau untuk bisa bertahan juga kan Yakob bisa membantu pertahanan juga. Iya. Kalau dalam posisi tekan. Mungkin karena banyak opsi-opsi sebenarnya yang akan dilakukan Nanti oleh saya pelatih sampaikan ini. ke Patrick Kluivert. Bisa ya? Mas, bisa disampaikan ya? Oke, kalau begitu. Bungkus. Terima kasih banyak nih. Tom Haye punya posisi yang sangat vital Iya, di betul. sebuah tim. Tapi kita tahu kan agak meragukan kalau dia bermain Iya. 90 menit. Ya kira-kira siapa yang bisa menggantikan peran Tom Haye? Kalau ada Jairo masuk, Oh, itu lain. Kalau Selesai Jairo itu selesai. barang. Kalau Jairo jadi, wah udah. Oke lah, anggap saja Jairo ini belum. Belum. Dengan posisi seperti itu. Nah, jadi kalau saya bayangkan lawan Australia dulu nih ya. Kita pertama kan lawan Australia. Iya. Jadi ada Tom Hai, ada Ivar, satunya lagi Kambuaya. Tom Hai akan bermain agak sedikit di depan untuk membantu serangan. Kemudian Kambuaya berduet dengan Ivar jaga keseimbangan. Iya. Nah, Tom Hai itu karakternya nggak main 90 menit memang. Iya. Dia eksplosifnya tuh antara 60-70 menit. Nah 20-30 menit sisanya itu mungkin Marcelino cocok di situ. Untuk ngobrak-ngabrik lawan udah kecapean. Dan Marcelino kan kadang-kadang punya sentuhan-sentuhan ajaib. Iya. Nah, Ajaib. ketika lawan udah kecapean 20-30 menit terakhir, Marcelino main di situ bisa bikin kejutan. Nah, itu bayangan saya kalau lawan Australia kurang lebih seperti itu. Nah, lawan Bahrain di kandang sendiri, saya baru yakin Marcelino akan bermain sebagai starter.
Dengan catatan dia main bagus waktu lawan Australia, dengan catatan dia level fitnessnya cukup dan memang memungkinkan bermain, tidak ada sanksi, akumulasi dan sebagainya. Nah baru di belakangnya Marcelino duetnya itu Ivar dan Tom Hai. Jadi Tom Hai agak bermain lebih sedikit di belakang. Jadi istilahnya dia lebih deep lying playmaker. Bung Ropan? Kalau Patrick Kluivert bisa mengubah ya polanya dengan 4-2-3-1, ada Ole di depan, saya pikir Ragnar bisa dimainkan, Mas. Ragnar, Marcelino, dan Eliano di belakang Ole. Duanya Tom Hai dan Ivar. Kalau bisa dia berubah Double dengan pivot berarti ya? Iya, dan kalau 4-3-3 maupun 4-2-3-1 pasti double pivot. pasti. Menurut saya itu enak. Di Iya. belakang Ole ada Ragnar, ada Marcelino, Iya. ada Eliano. Nanti Eliano bisa bergantian dengan Jakob misalnya di babak kedua Atau dengan Egy. atau dengan Egy. Itu urusannya. Itu lebih enak. Ya bermain dengan 4 tapi ada 2 yang bertahan dengan Ivar karena sudah pasti kan Ivar sama Tom pasti akan main. Iya. Itu lebih main. Tapi lain lagi kalau memang Jairo ada, Mas. Wah itu. Tapi waktunya kayaknya nggak kekejar, Nggak kekejar, ya. Karena mungkin. Maret nih tinggal 40 harian mungkin ya, dan dari segi ya sebetulnya tidak ada yang mustahil. Kita sudah melihat bagaimana Eliano dan keajaiban. Miss Hilgers Iya, 1 minggu. Kita sudah melihat Iya. berbagai keajaiban Keajaiban. terjadi dalam Betul. sepak bola Indonesia. Makanya. Ya, mudah-mudahan keajaiban berikutnya itu Bisa terjadi. Oh itu sangat menolong sekali. Sangat menolong. Kalau misalkan itu Jairo jadi, Jadi. kita podcast lagi untuk bahas perubahan. Ya asik. Mantap sudah. Karena mengubah itu, Iya. mengubah Mengubah. skenario Betul. kalau ada Iya. Jairo. Iya. Lebih enak Mas kalau ada Jairo. Lebih kuat enak ya. banget. Itu sih kita target 4 poin itu bukan ini ya, bukan sesuatu yang berat, yang terlalu muluk-muluk gitu Iya. loh. Berat tapi available Iya, gitu loh. bisa Kan dapat kalau gitu. sekarang nih target 4 poin itu berat, levelnya tuh berat banget gitu loh. Tapi kalau nanti ada Jairo, berat tapi achievable. Ah, Bisa dapat, dijangkau bisa gitu. dijangkau. Sehebat apa Jairo, Bung Ropan? Ya, Kalau lihat bermain di Crystal Palace ya pernah ya? dia di Peles. Ya. Oh, saya senang tuh kalau dia bermain. Boy bilang Peles. Dia mengalahkan terakhir musim lalu Liverpool. Ada teman saya punya Nggak usah bahas itu. main di Anfield. Nggak usah bahas itu, Iya. tapi Jaironya aja. Jaironya iya, makanya aja. dia bermain bagus di situ. Iya kan, itu gelandang-gelandang Liverpool top sekali. Maka Gravenberch, tapi dia bermain, menang. Main di Anfield susah, Mas. Iya. Dengan Jairo bermain. Oke. Lawan MU menang, Jairo bermain. Jadi luar biasa. Dan dia bisa bermain di posisi belakang. Bukan cuma di DM, dia bisa bermain di 3 back juga bisa. Karena dia terbiasa juga masalah dengan situ. Jairo tinggal dokumen nih sekarang. Dengan dokumen aja dia. Jadi urus. kondisi Ada sekarang paperwork 50-50, iya, 50-50. betul. Kalau dia bisa cepat dalam minggu ini, saya pikir bisa terjangkau. Seperti Mas Kus bilang kan tidak ada yang Oke. tidak mungkin Iya. terjadi. 1 jam Mas Gus. Katanya Bungkus. sampai pagi, Mas. Bung Ropan. Sampai pagi. Iya. Udah kita obrak-abrik ini. Ya, iya, U20 dan juga PR-nya timnas. Jairo ya. Ya, PR-nya Jairo. Jairo. Jadi kita bahas lagi Jairo Ketemu lagi ya. Bicara, Oke. Bungkus terima kasih Sama-sama boy. untuk kehadirannya. Terima kasih, Bung Bung Roban. Ropan Terima kasih juga. Mas Gus. Udah luar biasa ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini memberikan impak positif. Iya. Ya kan, demi kemajuan sepak bola Iya. nasional. Kita tetap dukung U20 melawan Uzbekistan. Iya. Mungkin ada kelemahan, tapi kita dukung mereka untuk bermain all out dan kita support Indra Syafri. Oke. Sadap sekali. Terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di minggu depan.